Bismillahirrahmanirrahim. Masih berlanjut ke materi tentang keliling lingkaran. Perhatikan baik-baik, check it out. Apa itu jari-jari? Jari-jari atau disimbolkan dengan huruf R kecil seperti di pembelajaran sebelumnya. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lengkungan lingkaran. Teman-teman bisa lihat pada gambar dari titik pusat ke titik lengkungan lingkaran, itu namanya jari-jari. Teman-teman bisa jadi lihat harus dari titik pusat ke titik pada lengkungan lingkaran. Dari titik pusat, teman-teman bisa lihat ini ada contohnya dari titik pusat ke titik A disimbolkan dengan R kecil, dan dari titik pusat yang berwarna merah ke lengkungan yang B disimbolkan dengan huruf R kecil, itu namanya jari-jari ya teman-teman ya. Selanjutnya, apa itu diameter? Diameter disimbolkan dengan huruf D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Teman-teman bisa lihat di situ ada garis yang berwarna kuning, garis ST dari lengkungan S ke T, dia dihubungkan oleh yang namanya diameter. Dan ingat, yang namanya diameter itu harus melalui titik pusat lingkaran. Dia bertemu kan, ST, garis ST yang berwarna kuning, dia itu bertemu dan melalui titik pusat lingkaran. Kalau bukan titik pusat lingkaran, apa namanya? Yuk kita lihat. Sekarang teman-teman lihat, diameter itu tadi kan dinyatakan bahwa dia garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Kalau bukan atau kalau tidak melewati titik pusat disebut apa? Teman-teman lihat di garis yang berwarna hijau, di garis MN itu dia juga menghubungkan dua titik pada lengkungan, tapi dia tidak melalui titik pusat. Maka kalau tidak melalui titik pusat disebut dengan tali busur. Masih ingat kan? Ya, dia menghubungkan ya lengkungan lingkaran. Ya, garis lurus yang menghubungkan lengkungan lingkaran. Nah, ini tali busur. Apakah diameter termasuk tali busur? Ya, diameter juga tali busur. Namun diameter adalah tali busur terpanjang. Ingat soal yang sebelumnya? Paham ya sampai di sini? Yang namanya diameter harus melalui titik pusat lingkaran. Kalau tidak melalui titik pusat lingkaran disebut tali busur. Paham ya? Selanjutnya mengenai pi. Masih ingat penjelasan tentang taksiran pi? Teman-teman pernah praktekkan bagaimana cara menghitung yang namanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran ya. Teman-teman hitung keliling lingkaran, terus teman-teman hitung diameternya. Ya, garis tengahnya dia melalui titik pusat. Nah, ini mesti dia contohkan. Kemarin teman-teman ada soal keliling lingkarannya dia 23 dan diameternya 7. Nah, yang namanya pi itu hasil dari keliling dibagi diameter. Contoh, kelilingnya 23 ya, terus diameternya 7 cm. Maka 23 dibagi 7 sama dengan 3,28. Nah, untuk taksiran pi itu kan 3,28, kurang lebih yang seperti teman-teman kerjakan, mesti ambil ya contohnya. Nah, ini bisa dibulatkan menjadi 3,14. Kok salah misalnya, bukan 3,14? Betul. Namun dari hasil penelitian, kamu itu kan mendekati ya. Dari hasil penelitian, taksiran pi itu melalui tahapan proses teman-teman. Jadi dia proses yang panjang sehingga ya taksiran pi itu diputuskan itu kurang lebih 22/7 atau 3,14. Maksudnya bagaimana? Nanti kita jelaskan. Baik, untuk taksiran pi yang tadi tuh yang hasil bagi dari keliling lingkaran dibagi diameter. Ya, di sini ada 22/7. Jika jari-jarinya R atau R yang tadi disimbolkan dengan R itu kelipatan 7. Jadi teman-teman itu bisa pakai 22/7 jika jari-jarinya kelipatan 7. Jari-jari atau diameter misalnya sama. Diameter itu kan adalah 2 kalinya jari-jari. Ingat, diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Sehingga kalau jari-jarinya kelipatan 7, pasti diameternya juga sama kelipatan 7.
7. Apa saja yang kelipatan 7? 7, 14, 21, 28. Ya, terus kelipatan 7, makanya harus hafal perkalian teman-teman. Nah, jika yang kedua, jika jari-jarinya atau R ya atau diameternya itu bukan kelipatan 7, teman-teman pakai pi-nya itu yang 3,14. Ulang lagi, jika jari-jarinya R atau diameternya itu kelipatan 7, 7, 14, 21, 28 dan seterusnya ya, dia itu kelipatan 7, teman-teman pakai pi yang 22/7. Namun jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, teman-teman pakai yang pi-nya itu 3,14. Bisa dipahami ya? Baik, sebelum berlanjut apa itu keliling dan luas lingkaran, teman-teman perhatikan deh. Yang namanya keliling lingkaran itu, dia itu garis di luar lingkaran, teman-teman. Sama kayak ketika teman-teman mau menghitung keliling suatu kemarin, ya keliling pasti dia garis di luar lingkaran. Gak mungkin di dalam lingkaran. Dia di luar dari lingkaran, namanya keliling lingkaran. Jika dia yang berada di dalam lingkaran, namanya luas lingkaran. Bisa dipahami ya, keliling lingkaran itu garis di luar lingkaran, ya ukuran yang ada di luar lingkaran. Sedangkan luas lingkaran dia berada di dalam ukurannya. Ya, daerah yang berada di dalam disebut luas lingkaran, yang berada di luar disebut keliling lingkaran. Bisa dipahami ya. Sekarang ada contoh soal, diketahui jari-jarinya 14. Nah, ingat namanya rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari. Jika diketahui jari-jari, maka rumusnya nih teman-teman supaya perhatikan baik-baik. Rumus keliling lingkaran jika diketahui jari-jari sama dengan K sama dengan 2 kali pi kali R. Oke, lihat lagi. K sama dengan 2 kali pi-nya itu. Teman-teman perhatikan pi-nya itu kenapa pakai 22/7? Karena jari-jarinya itu kelipatan 7, dia 14. Maka teman-teman pakai pi-nya yang 22/7. Sehingga kelilingnya sama dengan 2 kali pi kali R. K atau keliling sama dengan 2 kali 22/7. Pakai 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. 22/7 dikali 14. K sama dengan 2 kali 22/7 dikali 14. Dicoret teman-teman. Nah, ini perhatikan baik-baik. Kenapa mesti dicoret Miss Ria? Untuk memudahkan. Kalau namanya sistem coret, dia itu tidak bisa satu bilangan yang sama. Jadi contohnya tidak bisa yang 22/7 itu sistem coret, itu nggak bisa. Jadi harus dengan bilangan yang berbeda. Contoh, ini kan ada bilangan 14 sama bilangan 7. 14 itu kan bilangan bulat. Nah, itu kan dia jadi harus yang namanya pembilang bagi penyebut. Jadi dia nggak bisa yang setara, misalnya penyebut sama penyebut atau bawah sama bawah, atas sama atas, nggak bisa, harus yang berbeda. Jadi dicoret 14 bagi 7. 14 bagi 7 kita bisa coret 14 dan 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7 1. Kenapa harus 7 bagi 7? Ya biar sama, biar bisa dibagi, kan habis nih ya. 14 dibagi 7 sama dengan 2, 7 dibagi 7 habis, sisa ya hasilnya 1. Sehingga K-nya sama dengan 2 kali 22. Ya, 22 dikali 2. 2 itu dari mana? Dari hasil 14 dibagi 7 sama dengan 2. Ya, kan tadi 7 bagi 7 sudah habis 1. Sehingga K-nya sama dengan 2 kali 22 dikali 2 sama dengan 88 cm. Jika jari-jari diketahui 14, maka keliling lingkaran tersebut adalah 88 cm. Paham sampai di sini? Selanjutnya untuk soal, diketahui jari-jarinya 5, maka berapa kelilingnya? Ya, perhatikan rumusnya. Keliling itu rumusnya jika diketahui jari-jari maka K sama dengan 2 kali pi kali R. Perhatikan baik-baik. Jari-jarinya 5 teman-teman. 5 itu kelipatan 7 bukan? Jelas bukan. Maka langsung dimasukkan ke rumus. K atau kelilingnya sama dengan 2 kali pi. Pi-nya pakai yang 3,14 karena bukan kelipatan 7.
2 kali 3,14 dikali 5, jari-jarinya 5, sehingga K sama dengan 6,28. Dari mana 6,28? Dari hasil 2 kali 3,14 dikali 5. Maka kelilingnya sama dengan 31,4 cm. Bisa dipahami sampai di sini? Selanjutnya, soal selanjutnya di sini ada diketahui diameternya 14. Perhatikan baik-baik. 14 itu kelipatan 7 bukan? Jelas iya. Ya, diketahui diameternya 14, berarti dia kelipatan 7. Maka rumus yang dipakai karena sudah diketahui diameter, tidak lagi 2 kali pi kali r, tapi kelilingnya adalah rumusnya pi kali d, karena sudah diketahui diameternya. Diameter itu adalah 2 kali r, 2 kali jari-jari, sehingga rumus kelilingnya sama dengan pi dikali d. Ya, ingat rumusnya. Kalau diketahui diameter, rumus keliling sama dengan pi d, pi kali d. Tapi kalau belum diketahui diameternya atau baru jari-jari, maka rumus keliling sama dengan 2 kali pi r. Ya, keliling sama dengan 2 kali PR. Namun kalau sudah diketahui diameter, rumusnya keliling sama dengan PD. Oke, kita kembali ke soal. Di soal di sini diameternya 14. Maka cara mengerjakannya sama dengan langsung dimasukkan karena dia kelipatan 7. Pi-nya pakai 22/7 dikali 14. Kita pakai sistem coret untuk memudahkan. Ingat, kalau yang dicoret dia bukan bilangan yang sama, maksudnya bukan bilangan dia sendiri. Jadi antara di sini kan bilangan, teman-teman bisa lihat di sini 22/7 dikali 14. 14 kita coret sama 7. 14 itu kan adalah pembilang, 7-nya penyebut, sehingga 14 dibagi 7 sama dengan 2. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Langsung kita masukkan, sama dengan 22 dikali 2 sama dengan 44. Mudah kan? Selanjutnya, soal selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat diketahui diameternya 15 cm. Maka ingat rumusnya, kalau sudah diketahui diameter, kelilingnya sama dengan pi d, pi kali d. Ya, karena sudah diketahui diameter. Lihat, diameternya 15. 15 kelipatan 7 bukan? Jelas bukan. Maka kita masukkan ke rumus. K sama dengan pi d, pi kali d, sama dengan 3,14. Pakai 3,14 pi-nya karena diameternya bukan kelipatan 7. Sama dengan 3,14 dikali 15. Diameternya 15. Hasilnya 47,25. Bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini? Ya, teman-teman, sekarang kita mau membandingkan supaya teman-teman paham, supaya memahami konsepnya. Ada yang namanya, teman-teman lihat gambar, keliling lingkaran penuh, dia sebelah kiri yang berwarna kuning. Dia keliling lingkarannya penuh kan teman-teman. Namun ada yang namanya setengah keliling lingkaran. Nah, setengah keliling lingkaran dia terbuka teman-teman, lingkaran setengah kelilingnya. Setengah keliling lingkaran dia tidak ada tutupnya, ya kan teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti bulan sabit kurang lebih. Nah, yang terakhir ada namanya keliling setengah lingkaran. Jadi dia seperti buah yang dibelah, teman-teman lihat yang sebelah kanan yang berwarna biru ya. Keliling setengah lingkaran, dia seperti buah bulat yang dibelah dan dia ada tutupnya. Kalau setengah keliling lingkaran tidak ada tutupnya. Kalau keliling setengah lingkaran yang berwarna biru sebelah kanan dia ada tutupnya. Perhatikan baik-baik. Di sini ada contoh soal, teman-teman bisa lihat sama ya seperti tadi. Diketahui diameternya 28. Ingat, yang namanya diameter itu 2 kalinya jari-jari. Jadi kalau diameternya 28 sudah pasti jari-jarinya 14. Kalau diameternya 10 sudah pasti jari-jarinya 5. Ya, jadi ingat namanya diameter 2 kalinya jari-jari. Ya. Oke, sekarang diketahui diameternya 28, kita masukkan ke rumus keliling sama dengan pi d karena sudah diketahui diameternya. Ingat rumusnya, keliling sama dengan pi d kalau sudah diketahui diameter. Kalau hanya diketahui jari-jarinya, rumusnya sama dengan keliling sama dengan 2 kali pi r. Ingat baik-baik. Kita masukkan ke soal, keliling sama dengan pi d, pi kali d. Pi-nya pakai yang 22/7 karena jari-jarinya kelipatan 7.
Diameternya sudah diketahui 28, kita masukkan ke rumus. 22/7 dikali 28. Ingat, pakai sistem coret. Kalau pakai sistem coret bukan kepada bilangan yang sama juga. Contoh misalnya pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut, itu salah. Atau kepada bilangan sendiri, itu nggak bisa. Dia harus bilangan yang berbeda, pembilang kepada penyebut. 22/7 dikali 28. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Jadi langsung dimasukkan 22 dikali 4 sama dengan 88. Gampang kan kalau yang lingkaran penuh? Selanjutnya ada contoh soal. Ingat, ini setengah keliling lingkaran. Kenapa setengah Miss Ria? Karena dia tidak punya tutup. Ya, setengah keliling lingkaran, dia hanya setengah dan tidak punya tutup. Nanti caranya berbeda, cara mengerjakannya. Maka rumusnya ini kan diketahui diameternya itu 28 dari lingkaran ini. Diameternya 28. Jari-jarinya sudah pasti 14 karena diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Oke, kita masukkan ke rumus untuk setengah keliling lingkaran. Karena dia setengah keliling lingkaran, kita masukkan kelilingnya adalah setengah dikali pi dikali d. Kalau tadi kan keliling rumusnya pi kali d, ya kan? Karena sudah diketahui diameternya. Namun karena dia lingkarannya itu terbuka atau tidak ada tutupnya, maka rumusnya pakai setengah. K sama dengan setengah kali pi kali D sama dengan setengah kali pi-nya pakai 22/7 karena kelipatan 7 dikali 28. Langsung kita coret dulu. 28 dibagi 7 sama dengan 4. 7 bagi 7 sama dengan 1. Selanjutnya setengah dikali 22/7 dikali 4. Berarti tinggal dimasukkan 11 sama 2 bisa dibagi 22 bisa dibagi 2 bisa. Ya, kita coret. 22 bagi 2 sama dengan 11. 2 bagi 2 sama dengan 1. Langsung kita coret, kita masukkan 1 dikali 11 dikali 4 sama dengan 44 cm. Jangan lupa cm-nya dimasukkan. Bisa dipahami ya sampai di sini untuk rumus setengah keliling lingkaran jika lingkarannya itu terbuka. Baik, teman-teman bisa perhatikan di sini ada keliling setengah lingkaran. Keliling setengah lingkaran itu adalah setengah lingkaran dia tertutup, tidak seperti tadi yang terbuka, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Karena dia tertutup kelilingnya, yang atasnya tertutup setengah lingkarannya itu namanya keliling setengah lingkaran. Diketahui diameternya sama dengan 28, maka kita masukkan rumus keliling setengah lingkaran yang tertutup K sama dengan setengah kali pi kali D tambah D. Ada tambah D, tambah diameter di belakangnya. Keliling sama dengan kita masukkan setengah kali 22/7. Kenapa 22/7? Karena diameternya kelipatan 7 yaitu 28. K sama dengan setengah kali 22/7 dikali 28 ditambah 28. Langsung kita pakai sistem coret. 28 dan 7 kita coret. 28 bagi 7 hasilnya 4. 7 bagi 7 1. Sehingga keliling sama dengan setengah kali 22/7 kali 4 tambah 28. Nah, 22 kan bisa lagi dicoret sama 2. 22 dibagi 2 sama dengan 11. 2 bagi 2 1. Sehingga kelilingnya yaitu 1 dikali 11 dikali 4 ditambah 28 sama dengan 72. Itulah cara mengerjakan keliling setengah lingkaran yang tertutup. Kalau tadi setengah keliling lingkaran dia itu terbuka. Diameternya sama-sama 28, namun hasilnya ternyata beda ya teman-teman. Diperhatikan ya. Hari ini adalah tentukan keliling lingkaran berikut dengan diameter masing-masing 14. Yang satu setengah keliling lingkaran, yang satunya lagi keliling setengah lingkaran. Ya, tadi sudah dijelaskan diameternya sama-sama 14. Silakan dikerjakan ya, langsung kirim wapri. Ditunggu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara menghitung perkalian yang perkaliannya itu adalah bilangan desimal. Di sini kan tadi ada contoh soal 2 dikali 3,14. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, langsung saja ya. 3,14
dikali 2 pakai cara bersusun panjang ke bawah. 2 kali 4 sama dengan 8, 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 6. Nah, teman-teman lihat di sini ada bilangan desimal. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, 1, 2. Maka masukkan di sini hasilnya. Biasa dulu dihitung baru dimasukkan komanya. Ada 2 di belakang koma kan, 1, 2, masukkan. Sehingga hasilnya 1, 2 angka di belakang koma, masukkan komanya. Sehingga 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Paham sampai di sini ya? Lagi, misalnya kasih contoh soal. Di sini ada soal lagi. Baik, teman-teman bisa lihat bagaimana sih cara menghitung perkalian yang perkaliannya itu adalah bilangan desimal. Di sini kan tadi ada contoh soal 2 dikali 3,14. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Seperti biasa, langsung saja ya. 3,14 dikali 2 pakai cara bersusun panjang ke bawah. 2 kali 4 sama dengan 8, 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 6. Nah, teman-teman lihat di sini ada bilangan desimal. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, 1, 2. Maka masukkan di sini hasilnya. Biasa dulu dihitung baru dimasukkan komanya. Ada 2 di belakang koma kan, 1, 2, masukkan. Sehingga hasilnya 1, 2 angka di belakang koma, masukkan komanya. Sehingga 2 kali 3,14 sama dengan 6,28. Paham sampai di sini ya?